Oke, ini ada soal latihan yang pengen masuk ke ITB lewat jalur mandiri atau SSU ITB. Yang pertama, jika 4 pangkat 1/8 dikali X sama dengan 2, maka nilai X-nya berapa ya? Kalian tinggal pindah-pindah ruas saja, guys. Jadi 4 ini kalian pindah ke ruas kanan itu jadi pembagiannya. Berarti 2 dibagi sama 4 pangkat 1/8. Ingat 4 ini bisa kita ubah ke 2 pangkat 2 ya, berarti jadinya 2 dibagi 2 pangkat ya. Kalau ada pangkat dipangkatin, pangkatnya ngali, berarti jadinya 2/8. Ada pembagian bilangannya sama, berarti pangkatnya dikurang ya, 1 dikurangin 2/8, berarti kita peroleh 2 pangkat 6/8 ya. Ini bisa disederhanakan sebenarnya, tapi karena di sini jawabannya ada langsung ya, langsung kita jawab yang C. Lalu yang kedua, jika titik A dengan koordinat 4, B terletak pada grafik ini, nilai B-nya berapa? Seperti biasa guys, terletak pada grafik, bentuk dari koordinatnya dapat mengganti X sama Y-nya ya. Jadi Y atau GX-nya kalian ganti sama B, berarti kita dapat B sama dengan semua X yang di kanan sini kalian ganti sama 4 ya. Berarti 2 kali 4 ditambah 7 dibagi sama 4 kuadrat dikurangin 15. Yang atas dapatnya 8 tambah 7 15 dibagi 16 min 15 dapatnya 1 ya. Berarti B-nya langsung 15, jawabannya yang D. Lalu di soal selanjutnya, jika X pangkat 3 min 2X plus 5 dibagi X plus 1, sisanya berapa? Nyari sisa ada dua metode guys. Bisa pakai Horner boleh, atau cara cepatnya adalah kalian ambil pembuat nolnya. Jadi X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Lalu nilai X ini kalian substitusikan aja ke sini guys. Langsung jadi sisanya ya, berarti min 1 dipangkatin 3, min 2 kali min 1 ditambah sama 5. Berarti dapatnya berapa? Min 1 tambah 2 tambah 5 jadinya adalah 6. Jadi sisanya 6 guys. Jadi jawabannya adalah yang E. Lalu di soal selanjutnya, 3 buah dadu 6 sisi dilempar bersamaan. Peluang jumlah mata dadu yang keluar bernilai 9. Oh, ini agak panjang kayaknya guys. Ini ya, ingat kalau misalkan ada 3 dadu atau lebih nih kalian harus list satu persatu. Misalkan di sini dadu pertama, lalu ada dadu kedua, lalu ada dadu ketiga. Kalian list semua yang mungkin guys. Kan dadu paling gedenya tuh kan angka 6 ya. Misalkan di sini 6 berarti biar 9 di sini harus 2, di sini harus 1. 6 tambah 2 8 tambah 1 9. Yang diminta harus 9 guys. Nah, kalau misalkan kalian biar nggak full keseluruhan kemungkinan kalian list, ini kalian cukup ambil angka berbeda guys. Triknya adalah angka yang kiri itu, yang kiri sebelah sini harus lebih sama dengan, lebih boleh sama dengan ya, daripada yang kanannya guys. Jadi kalian nggak usah ngelis 612 ya, soalnya nanti ke cover di sini pakai permutasi. Jadi berikutnya di sini sudah nggak bisa, ini yang 6-nya kecilkan guys. Berarti nah 5 dari sini ya, 6 kecilkan jadi 5. Berarti paling gedenya di sini berapa guys? Ini berarti bisa 3 ya. Berarti di sini bisa 1, 5 3 1. Nah, sekarang yang sininya kecilkan berarti kita dapat 5 2 2 itu masih bisa 9 ya. Sudah nggak bisa dikecilkan berarti di sini kecilkan 4, berarti di sini 4 1 ya. Kecilkan lagi berarti 4, 3, sama 2 ya, ini nggak bisa dikecilkan. Berikutnya adalah 3, 3, sama 3. Sudah, nggak bisa ini mentok di terakhir ya. Nah, banyaknya caranya adalah ini kan bentuknya bisa macam-macam guys. Ini bisa 612 gitu ya, bisa 126. Caranya kalian pakai permutasi guys. 621 angkanya beda, langsung 3 faktorial. 3 faktorial tuh 6 ya. Sementara di sini juga angkanya berbeda, 3 faktorial lagi berarti 6. Yang ininya angka 2-nya ini kan sama guys. Berarti jadinya 3 faktorial dibagi angka yang sama kan ada 2 ya, 2-nya dibagi 2 faktorial ketemunya 3. Sementara yang di sini itu beda. Oh, ini sama guys. Ini 44. Berarti di sini 3 faktorial dibagi sama 2 faktorial kayak gini. Berarti hasilnya adalah 3 ya. Yang di bawah sini nih beda semua, 3 faktorial berarti jadinya 6. Yang terakhir itu 3 faktorial, 3-nya sama semua dibagi 3 faktorial ketemu 1. Tinggal kalian tambah ya. 12, 15, 18, 24 tambah 1 ketemunya 25. Ingat peluang NA per NS ini bawahnya sama semua, sebenarnya nggak usah dicek. Tapi kalau misalnya mau tahu NS-nya itu kan dadu tinggal 6 pangkat 3 aja guys. Ini total mata dadu kan ada 6 maksimal, ada 3 dadu. Ini ketemunya 216 ya. Soal selanjutnya, jika A lebih dari 0, maka A pangkat 5038 dikurangin A pangkat 5018 dibagi, ini bentuk pangkat-pangkatan juga ya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, perhatikan yang atas dulu guys. Ini yang sama keluarkan nih yang pangkat kecil ya. Berarti yang kecil tuh A pangkat 5018 ya.
Berarti ini kan A pangkat 5038 ya, kurangin aja guys, 5038 kurangin 5018 berarti A pangkat 20. Dikurangin nih keluar semua berarti jadi 1, dibagi yang bawah caranya sama ya, berarti 5028-nya yang keluar, A pangkat 5028. Berarti yang ini 38 dikurangin 28 kan A pangkat 10 dikurangin sama 1 gini guys. Kalau misalkan ada pembagian, nih perhatikan sini ya, ini bilangan pokoknya sama, ini pangkatnya tinggal dikurang guys, ini lebih gede yang bawah ya. Berarti sama aja dengan A pangkat 10 ya. Dikalikan, perhatikan yang atas ini A pangkat 20 ini sebenarnya bisa kita ubah ke bentuk apa guys? A pangkat 20 ini kan bisa kita ubah ke bentuk A pangkat 10 dipangkatin 2 ya. Dikurangin ini kan jadi 1 pangkat 2. Gunakan pemfaktoran guys. Gunakan pemfaktoran apa? A kuadrat min B kuadrat ya. Pasti A pangkat 10 plus 1 kita kalikan sama A pangkat 10 min 1 kayak gini. Dibagi yang bawah A pangkat 10 min 1 kayak gini. Sehingga yang bisa kita coret nih, coret aja guys. Berarti sisa ini kalau kita kalikan masuk ke dalam gitu ya. 1/A pangkat 10 kali A pangkat 10 jadinya 1 ditambah 1 per A pangkat 10. Ini adalah jawabannya guys. Berarti 1 plus 1 per A pangkat 10 yang A ya. Lalu di soal selanjutnya, jika diketahui fx-nya adalah ini, jika jumlah akar-akarnya min 26, maka nilai A-nya berapa? Kalau misalkan ada soal kayak gini, kalian gunakan Vieta guys. Ingat kalau kita punya AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0, maka jumlah akar-akar X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A. Ini formula dari Vieta guys. Ini jumlah akar-akar ya. Sehingga kalau kita terapkan ke sini itu ya, berarti X1 tambah X2 tambah X3 yang bertindak sebagai B itu depannya kuadrat guys. Yang ini nih sebagai B-nya berarti min kurung A tambah 1 dibagi yang bertindak sebagai A depannya pangkat 3 berarti 1. Nah, diperoleh di sini adalah jumlah akar-akarnya katanya kan min 26 ya. Berarti min 26 sama dengan minusnya kali masuk berarti min A min 1 gini. Berarti A-nya sama dengan 26 min 1. Dapatnya adalah 25 ya, jawabannya yang A. Lalu di soal selanjutnya diberikan persamaan lingkaran, titik pusat dan jari-jari lingkarannya adalah berapa? Ini sudah bentuk umum guys. Ingat perhatikan ya, di bentuk umum lingkaran X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini pusatnya langsung A, B guys. Nih, dan jari-jarinya itu adalah R ya. Ini jari-jarinya adalah R. Dari sini kan kelihatan jelas ya. Berarti pusatnya ini kan min ya, berarti 5, di sini kan plus berarti jadinya minus guys. Soalnya di sini template-nya adalah minus, berarti min 5 gini. Dan jari-jarinya ingat ini R kuadrat ya, berarti ini kalau kita ubah kan sama aja dengan 2 kuadrat, berarti R-nya adalah 2. Jari-jarinya 5, min 5, 5, min 5 harusnya 5, min 5 mana enggak ada jawabannya ya. Jari-jarinya 2. Ini harusnya 5, min 5 ya. Ini kebalik. Ini harusnya kalau ini enggak ada. Kalau ini harusnya minusnya enggak ada guys. Entah D atau ini ya. Ini pokoknya yang depan 5, nih belakangnya min 5 ya. Lalu yang ke-8 jika 4/2 plus akar 5 sama dengan A plus B akar 5 nilai A sama B-nya bulat, maka bentuk ini. Ada bentuk pembagian akar seperti biasa, rasionalkan guys. 4/2 tambah akar 5 dikalikan sama 2 min akar 5 per 2 min akar 5 gini ya. Sehingga yang atas kalau dikali 4 kali 2 8, 4 kali min akar 5 min 4 akar 5. Kalau sekawan tinggal depan kali depan guys. 4 kali 4 4 ya, akar 5 kali min akar 5 minus 5. Ini bawah min 1 ya. 8 dikali min 1 jadi min 8, min 4 kali 5 kali min 1 atau dibagi min 1 sama aja 4 akar 5. Nah, yang A itu yang depan sini guys. Ini berarti yang bertindak sebagai A-nya adalah ini ya. Yang B depannya akar 5, berarti B-nya adalah 4 ini. Jadi kalau ditanya B min A, B-nya 4 dikurangin A-nya min 8 gitu ya. Min ketemu min jadi plus ketemunya 12 yang B. Lalu di soal selanjutnya jika fx dan gx-nya ada maka nilai f bundaran g 0 nih. Seperti biasa f bundaran g berarti sama aja dengan f g 0 gitu kan ya. Sekarang g 0 kita fokus ke sini guys. Ini kalau x-nya diganti 0 berarti x ini ganti 0 ya. Berarti sama aja dengan f dari di sini x-nya ganti 0 0 kuadrat 0 ya min 15. Ini kan sama aja dengan f min 15 ya. Sekarang fokus ke F-nya ya. Berarti di sini X ganti min 15, berarti X ini ganti aja min 15 guys. Min 15 tambah 7. Berarti hasilnya adalah minus 8 ya. Jawabannya yang C.
Di soal selanjutnya, populasi awal ikan dalam satu kolam adalah 4. Jika populasi ikan bertambah menjadi 2 kali lipatnya setiap 10 hari, maka populasi ikan pada hari ke-50 berapa? Ini sebenarnya kalian bisa manual guys. Ini manual itu juga cepat ya. Ini awalnya 4 gitu kan ya. Pada 10 hari berikutnya ini menjadi 2 kali lipatnya ya. Tinggal kali 2 aja berarti 8. 10 hari berikutnya 2 kali lipatnya lagi berarti 16. 10 hari berikutnya berarti 32. 10 hari berikutnya berarti 64, 10 hari berikutnya berarti 128. Yang diminta hari ke-50 ya, 10, 20, 30, 40, 50 berarti hasilnya 128. Kalau mau pakai rumus sebenarnya juga ada guys. Ini MN itu ya, ini populasi setelah N periode. Ini sama dengan M0 dikalikan sama R dipangkatin. Nah, pangkatnya nih N-nya tergantung dari ininya guys, tiap berapa. Kalau di sini minta tiap 10 hari, di sini yang diminta dalam bentuk hari juga, ini kalian ubah aja guys. Berarti nanti bentuknya adalah ini pakai N/10. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan kita minta M50 gitu ya, M50 itu sama dengan M0-nya tuh kan 4, R-nya tuh 2 tadi, 2 kali lipatnya. Nah, di sini itu N-nya kan tadi 50 guys, 50 bagi 10 ini pangkat 5. Ini 2 pangkat 5 32 kali 4 ketemunya juga sama ya, 128.